Halo, jumpa lagi dalam DigiVlog Channel. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menerbangkan Skydio 2. Ya, seperti Anda ketahui, Skydio memberikan kita 3 option dalam menerbangkan drone-nya. Yang pertama, menggunakan controller. Yang kedua, menggunakan beacon. Yang ketiga, menggunakan handphone. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menerbangkan Skydio 2 menggunakan handphone. Enjoy! Oke, pertama-tama pastikan aplikasi Skydio 2 telah terinstall di dalam handphone Anda. Lalu, jangan lupa konekkan WiFi Anda kepada si drone. Ya, nah ini kalau saya sudah pernah connect ya, jadi saya sudah langsung kenal, sudah ada muncul WiFi-nya dan passwordnya. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali, itu bisa langsung men-scan QR code yang ada di dalam drone tersebut, ya, atau ada di belakangnya juga ada, ya. Oke, kalau sudah, kita nyalakan aplikasinya, maka si aplikasi akan berusaha mengconnecting dengan drone kita. Nah, bagusnya di sini juga proses kalibrasi semua dilakukan secara otomatis. Jadi beda dengan drone toko sebelah yang mana kita perlu melakukan kalibrasi secara manual, ya. Oke. Lalu kita coba lihat dulu setting-settingan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama adalah head floor. Jadi head floor ini adalah untuk men-set ketinggian dari drone kita pada saat nanti terbang, ya. Itu di set awal inisialnya adalah 8 feet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mengganggu orang dan kendaraan, ya. Lalu yang berikutnya adalah head ceiling. Ini adalah batas atas, ya. Jadi seperti di Amerika itu ada peraturannya adalah maksimum 400 feet. Nah, sebetulnya itu kita bisa ganti ya sesuai dengan policy di negara masing-masing, tapi biasanya akan muncul agreement, ya, bahwa kalau Anda menerbangkan tinggi-tinggi dengan segala risikonya ditanggung oleh kita. Oke, berikutnya adalah pengaturan controller, ya. Nah, di sini ada banyak macam, ya. Kalau saya pribadi sukanya paling terakhir, yaitu menggunakan dual stick. Jadi seperti layaknya kita menerbangkan drone dengan menggunakan controller yang manual. Oke. Lalu modenya pun selalu kita biasanya mode 2, ya, yang mana yang yang kanan adalah untuk maju mundur, ya. Kalau yang kiri adalah tinggi rendah. Oke, yang berikutnya telemetri, itu bisa ditampilkan atau tidak. Oke, lalu mengenai video, jadi kita bisa setting apakah 4K, ya. Lalu nanti 4K berapa FPS, ya. Lalu juga nanti masalah HDR-nya, lalu apakah nanti auto record dan segala macam, ini semua kita bisa setting di dalam menu sini, ya. Dicoba-coba saja, ini settingannya tidak terlalu susah. Begitu juga dengan settingan gambar, ya. Jadi settingannya mau apa, apakah JPEG, apakah RAW, ya, HDR-nya aktif apa enggak dan segala macam, semua bisa disetting di sini. Oke, kalau sudah kita coba langsung terbangkan, ya. Jadi kalau handphone kita sudah connect dengan drone-nya, maka kita tinggal menekan tombol begin flight, ya. Tombol begin flight ini yang berwarna biru besar itu, ya. Oke, kalau sudah maka akan muncul men-starting Skydio Autonomy Engine, ya. Lalu untuk melaunching drone kita tinggal menekan dan tahan tombol launching yang ada di handphone kita, ya, sampai nanti biru-birunya bulat lengkap, ya. Jadi ini kita pencet, kita tahan. Oke, kalau sudah maka drone-nya akan segera mengudara. Oke, karena kebetulan pada saat take off madhab drone-nya adalah menghadap ke saya, maka dia langsung mengidentifikasi objek yang paling dekat dan langsung masuk ke mode motion track, ya. Oke,
Nah, kalau Anda perhatikan karena tadi saya pilih yang dual stick, Anda perhatikan stick yang muncul di layar handphone saya itu sudah mirip seperti stick yang ada di controller. Ya, jadi supaya kita tidak canggung mengendalikan kita punya drone, saya pribadi prefer stick yang seperti ini ya. Jadi tetap harus menggunakan dua tahan. Jadi mode-mode yang lain itu adalah mungkin dengan perhitungan kalau kita menggunakan satu tangan ya. Artinya handphonenya dalam posisi portrait, kita menggunakan satu tangan, tangan lain mungkin sambil mengendarai sepeda atau mengendarai skuter dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu sangat berbahaya, tidak aman ya. Nah, jadi mungkin kalau kelemahan kita mengendarai drone ini menggunakan handphone, kalau menurut saya masalah ini aja ya, sentuhan dan licinnya ya, karena kan yang kita pegang sebetulnya adalah bukan stick beneran, tapi itu merupakan layar dari handphone kita. Jadi saya untuk melakukan presisi fly secara presisi itu agak sedikit kesulitan. Nah, untuk menerbangkannya sendiri sama persis ya. Jadi stick yang kiri itu adalah untuk naik turun ya, lalu dia belok kiri belok kanan, sedangkan yang kanan adalah maju mundur, lalu yaw kiri yaw kanan ya. Sama persis. Jadi makanya saya prefer menggunakan metode yang seperti ini. Oke. Jadi tidaklah susah ya, jadi mudah banget. Jadi kesulitan yang saya hadapi hanya licin aja, karena memang pegangannya beda ya kalau kita memegang stick beneran yang dalam controller. Oke, nah saya tidak terlalu banyak mendemonstrasikan yang jauh-jauh, karena kalau saya lihat lingkungannya banyak orang ya sedang membawa anjing, saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya mau mencoba melakukan yang namanya case landing ya, salah satu fitur dari Skydio di mana drone-nya bisa landing secara presisi di atas box dari si Skydio tersebut. Nah, tadi saya boxnya sudah saya taruh di ground, di tanah. Lalu saya mencoba, saya tidak akan tepat di atasnya, saya akan agak sedikit miring, lalu saya tekan tombol landing dan saya tahan. Nah, perhatikan si Skydio langsung mengenali ada case di situ karena ada logonya. Ya, dia langsung segera memposisikan untuk landing secara presisi di atas kotak tersebut. Ya, dan ini berhasil ya, presisinya sangat-sangat bagus. Nah, kalau sudah landing dia akan melakukan kalibrasi ulang. Jadi seperti saya bilang, ini enaknya menerbangkan drone Skydio, di mana proses kalibrasinya dilakukan otomatis oleh si drone tersebut tanpa harus kita muter-muter drone-nya, muter kiri muter kanan 360 derajat dan sebagainya, seperti drone-drone yang di toko sebelah ya. Kadang kalau kita lihat orang pada ketawain, ini orang ngapain gitu ya. Oke, lalu kita coba terbangkan lagi, yaitu dengan cara menekan tombol bikin flight lagi yang berwarna biru, maka drone-nya akan terbang lagi. Oke, kita pencet tombol launch-nya, kita tahan, maka akan segera mengudara. Oke, nah di sini tadi kita settingannya adalah auto record ya. Jadi pada saat kita terbang ya, pada saat drone itu dinyalakan juga sebetulnya sudah mulai merekam ya. Jadi memang kita harus menyiapkan SD card atau micro SD yang cukup besar ya, karena di sini apa-apa auto record ya. Jadi tujuannya sih supaya tidak miss ya atau ketinggalan. Oke, nah di sini saya mau mencoba tombol return to home ya sebetulnya, tapi tadi saya salah pencet, saya pencetnya land ya. Lalu saya tekan return to home, kok malah naik. Nah, kenapa ya? Karena kebetulan saya settingnya atau settingan dasar ya, settingan bawaan pabrik ini adalah pada saat returning home dia akan naik setinggi 33 feet ya. 33 feet itu mungkin kurang lebih 10 meteran kali ya. Nah, ini jadi saya coba memposisikan drone-nya secara manual ya. Nah, di sini settingnya nih, di situ ada return behavior ya. Nah, return height-nya 33 feet ya. Lalu head behavior-nya relatif. Nah, drone lock away-nya adalah away from return. Jadi mungkin salah satu yang agak unik dari Skydio 2 adalah pada saat return to home dia itu mundur ya, karena tadi di settingnya memang seperti itu. Sebetulnya bisa di set supaya agar dia maju. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada agak sedikit keanehan yang mungkin terlalu jauh case saya, sehingga pada saat saya landing
dia mengenali objek lain ya. Tapi pada saat saya majukan sedikit ya, dan dia langsung bisa mengenali, meskipun tadi agak jauh ya, dia langsung mengenali dan langsung memposisikan drone-nya sesuai dengan logo yang saya taruh, lalu landing dengan selamat ya. Jadi kembali lagi, case landing ini sudah saya coba 2 kali dan hasilnya memang sangat-sangat baik, presisi banget. Oke, mungkin video kali ini selesai karena kebetulan juga drone saya baterainya sudah low dan saya hanya bawa 1. Saya juga tadi dalam merekam agak sedikit kesulitan karena saya lupa juga membawa tripod. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan atas video yang saya buat. Nah, untuk sudah menonton saya ucapkan terima kasih.